Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dengan NIM 22481030. Baik, di sini saya akan membawakan hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi athyab shadidu sawadi asy'ar la yura alaihi atharus safar wala yarifu minna ahadun hatta jalasan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffahyi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujal baita in istata'ta alaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yash'aluhu wa yushaddiquhu. Qala fa'akbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Qala sadaqta. Qala fa'akbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa'akbirni anis sa'ah. Qala fa'akbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa an tarahal hufata al-urata al-alata ri'ashi syai yatatawaluna bil bunyan fil buyan summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'alimukum dinakum. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh atau safar, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyadarkan bahwa kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Ia berkata, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Ia yang berkata, tetapi ia juga yang membenarkannya. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Dan dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan.
Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang budak melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan pengembala domba yang saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku, Umar, terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, fawaid hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah, induk al-Sunnah, karena mencakup seluruh pondasi dan tingkatan ajaran agama Islam. Tiga tingkatan agama. Hadis ini membagi tingkatan agama menjadi 3, yaitu Islam, amalan lahiran, zahir, iman, keyakinan batin dan hati, dan ihsan, kesempurnaan dalam beribadah dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Waktu kiamat adalah gaib. Kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk terbaik di bumi, Nabi Muhammad, dan di langit, malaikat Jibril, tidak mengetahui kapan waktu terjadinya secara pasti. Tanda-tanda kiamat. Hadis menyebutkan perubahan sosial yang drastis di akhir zaman, seperti rusaknya hubungan anak dan orang tua, anak durhaka bertindak seperti majikan kepada ibunya, serta perubahan ekonomi yang cepat. Orang miskin menjadi kaya raya, lalu bermewah-mewah membangun gedung. Adab menuntut ilmu. Malaikat Jibril mencontohkan adab menghadiri majelis ilmu dengan pakaian yang rapi, bersih, serta duduk dekat dan sopan di hadapan guru. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.